Ijazah palsu belum kelar, yang mudah dibuat susah. Tunjukkan aja yang asli, selesai masalah. Tapi kenapa disembunyikan? Sejak kapan foto ijazah pakai kacamata? Katanya jujur, katanya bersih, tapi berkasnya entah kemana pergi. Yang rakyat minta cuma satu bukti, ijazah asli, tunjukkan sini. Mudah saja tapi ribet dibuat, jawabnya muter semua berlipat. Kalau memang benar kenapa takut? Kalau asli kenapa diselimut? Kami cuma ingin jelas, bukan cari salah. Satu kertas tapi ribut ke istana. Kalau niatnya baik, kenapa gelisah? Ijazah palsu bikin negeri jadi lemah. Ijazah palsu belum kelar, yang mudah malah makin susah. Tunjukkan yang asli, selesai masalah. Kenapa disimpan, apa rahasianya? Ijazah palsu belum kelar, yang jujur malah disalahkan pula. Sejak kapan ijazah pakai kacamata? Atau cuma gaya biar tak terbaca? Rakyat menunggu janji, menumpuk setiap jawaban. Makin membingungkan yang di atas bilang sabar dulu, tapi sabarnya udah mau habis bung. Surat disegel, data dikunci, katanya rahasia. Kok makin curiga sih, kau pikir kami tak tahu arah? Setiap dusta tinggal jejaknya. Jangan salahkan angin yang berhembus, kalau bau dusta makin terendus. Kau sembunyikan berkas di balik kaca, tapi bayanganmu terlihat juga. Ijazah palsu belum kelar, yang mudah malah dibuat drama. Kalau memang asli, ayo tunjukkan, biar rakyat tenang, tak perlu curiga. Ijazah palsu belum kelar, banyak alasan tak masuk logika. Sejak kapan ijazah pakai kacamata? Atau takut silau kena cahaya fakta? Yo, dengar sini, ini lagu bukan hina, tapi sindir gaya birokrasi. Lamar kata transparan, cuma di spanduk, tapi di meja malah banyak yang ngeluh. Rakyat bijak, jangan dikira tak paham. Kertas selembar, tapi bikin heboh segram. Kalau jujur, bukti cepat keluar. Kalau bohong, pasti kelihatan kabur. Rakyat tanya baik-baik, jangan marah. Kebenaran itu tak kenal pangkat atau tahta. Ijazah itu bukti, bukan legenda. Kalau benar, kenapa harus drama? Ijazah palsu belum kelar, yang mudah malah makin susah. Tunjukkan yang asli, selesai masalah. Kenapa disimpan, apa rahasianya? Ijazah palsu belum kelar, yang jujur malah disalahkan pula. Sejak kapan ijazah pakai kacamata? Atau cuma gaya biar tak terbaca? Data ijazah dan skripsi mantan presiden dihalangi sedemikian rupa untuk diketahui oleh rakyatnya sendiri dan tidak bisa ditampilkan ke publik. Sementara di sisi lain, data ratusan juta rakyat sendiri mau diserahkan secara sukarela oleh pemerintah kepada negara atau pihak asing. Bukankah ini terasa seperti sedang merendahkan dan memanfaatkan rakyat sendiri, serta di saat yang bersamaan sedang membahayakan keamanan rakyat dan kedaulatan negara kita? Ijazah mantan presiden kita tidak diperbolehkan mengaksesnya. Namun data ratusan juta rakyat kita diberikan secara sukarela kepada asing. Sungguh kita dibuat bingung karenanya. Nah, bagaimana pendapat teman-teman?
Teman memang di masa Pak Jokowi lah kehancuran institusi itu betul-betul terasa gitu. KPK dihancurkan pada masa Jokowi, partai-partai diperkosa pada zaman Jokowi, MK diperkosa pada zaman Jokowi, polisi dijadikan parcok pada zaman Jokowi, pansos gila-gilaan pada zaman Jokowi. Jadi memang ini yang saya sebut sebagai lubang hitam ditinggalkan oleh Pak Jokowi, yang memang kalau Pak Prabowo ini akan memperbaiki lumayan kerja keras loh. Tapi harusnya dia bisa. Ya mungkin karena itu Pak Jokowi menitipkan anaknya supaya bisa menutup lubang hitam itu. Lubang hitam itu. Akhirnya kan begitu. Akhirnya kan begitu. Bahkan secara guyon saya bilang begini. Dulu kan undang-undangnya dirubah tuh. Syarat wakil presiden atau presiden minimal 40 tahun, wakil presiden atau pernah menjadi kepala daerah. Ya. Kalau saja Gibran pada waktu itu adalah kepala sekolah, mungkin pasalnya berubah 40 tahun atau pernah jadi kepala sekolah. Karena jelas sekali pasal itu memang diabdikan bagi supaya anaknya bisa masuk. Tapi jadi kalau Gibran itu seorang merbot, maka dirubah jadi kepala merbot. Jadi 40 tahun atau Soekarno pernah memimpin pengurus masjid misalnya. Ya. Jadi ini yang disebut sebagai personifikasi kekuasaan. Jadi kekuasaan dipersonalkan. Merauke ini musuh terbesar negara ini sebenarnya memang koruptor itu. Ya pantesan Bang Jenderal Sudirman bilang sediakan 10 peluru, ya kan, 9 peluru itu buat apa? Buat pengkhianat negara, dan 1 peluru itu buat musuh gitu. Kenapa? Karena musuh dalam selimut itu jauh lebih membahayakan, jauh lebih merusak tatanan NKRI daripada musuh yang nyata. Betul nggak Bang Farlong? Itu betul kata Jenderal Sudirman itu. Makanya inilah sekarang sudah merasakan betapa bahayanya musuh dalam selimut. Seperti Pak Prabowo ini sekarang, seperti berjalan di atas air. Mau berjalan itu berat, di sisi lain harus menutupi aib-aib yang kemarin, dosa-dosa masa lalu itu. Dan di sisi lain sementara politik istilahnya luar negerinya sekarang, politik internasionalnya sekarang, baik masalah luar negeri apalagi berpotensi perang dunia ketiga, ini kan harus difikirkan juga. Tapi juga ini jangan sampai lupa yang ibaratkan bom waktu. Ini sekarang harga-harga inflasi di semua lini kebutuhan masyarakat ditekan dengan pajak. Nah ini jangan lupa, ini bom waktu Pak. Ini bagaikan bom waktu, kalau tidak dimasukkan dalam agenda politik berbahaya. Karena sampai kapan rakyat ini akan bersabar? Sekarang mungkin rakyat masih pro ke Bapak, tapi solusi tanpa tindakan yang jelas, tanpa ada keberanian bertindak, nanti mohon maaf ya, termasuk kita-kita yang sekarang lagi pro, ada batas kesabaran dan ada batas tertentu. Kalau memang tetap begini, ya saya tidak takut. Dan akan saya berapa banyak janjinya. Nah ini masih kita maklumi sekarang. Tapi batas-batas tertentu kalau sampai ini tidak direalisasikan, kalau tidak ada tindakan yang nyata, saya kira Bang Farlong, Bang Dollah akan berbalik mengkritik keras kebijakan Bapak Prabowo yang tidak terrealisasi, tidak ada ketegasan yang nyata. Ya buktinya sekarang, ini investor dan juga di Arman banyak yang didukung. Nah, kan sekarang ijazah ini lemahnya sekarang karena Pak Jokowi ini sekarang didukung oleh mantan residivis seperti Sylvester, Ade Armando. Sementara lawan-lawannya adalah orang-orang seperti Dr. Tifa, Roy Suryo dan juga Simon, orang-orang berintelektualitas semua. Iya kan? Sementara yang membela di sana mantan residivis yang sekarang takut dengan kasusnya sendiri. Itu lemahnya, terlebih lagi sekarang kacaunya. Ada salinan dari KPU. Mau lari kemana? Makanya saya curiga kemarin datang ke Pak Prabowo itu mungkin mau cawe-cawe, tapi kayaknya nggak diindahkan. Sehingga di waktu HUT TNI ke-80 nggak ada saya ngelihat mukanya Pak Jokowi di situ, Bang Farlong. Kenapa ya? Iya Bang Farlong ya. Yap. Sudah saya analisa, iya. Itu di PT saya juga sudah saya analisa. Iya, kayaknya saya curiga. Di sisi lain juga Pak SBY yang sempat kepada Kapolri yang tidak saya hormati dibuktikan di situ. Ya mungkin ini saja Bang Perlo. Mohon maaf melihat saudaraku yang ganteng ini matanya sudah kayaknya redah-redup ya, kasihan ya. Takutnya sudah dikasih kode sama nyonya sebelah, saya nggak enak terlalu lama ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bung Perlo
Ya, tapi saya bertanya kepada Anda, masihkah ada semangat juang perubahan di dalam dada Anda, Bang Farlok? Setiap denyut nafas saya, langkah saya adalah perubahan menuju Indonesia lebih baik, dan itu bisa saya temukan dari inspirasi pemikiran-pemikiran Pak Anies Baswedan. Ya, tetapi Pak Anies Baswedan menginspirasi saya. Sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah fanatik terhadap semua orang, termasuk kepada Pak Anies. Tetapi sampai saat ini, maka Pak Anies yang menginspirasi saya dalam gerakan-gerakan saya di Komal. Tapi jika nanti, seperti yang saya katakan juga kepada Randy, kalau nanti ternyata Pak Prabowo selama 5 tahun ini ternyata bisa pertumbuhan ekonomi 8%, 300 fakultas benar-benar didirikan, ya, ternyata OMBG benar-benar berhasil mengangkat kualitas masyarakat Indonesia, kecerdasannya terbentuk, ekonominya kuat, Indonesia maju, maka saya akan memilih Prabowo. Kenapa? Saya berpolitik, saya buka Komal, saya selalu seperti di Komal-Komal politik, tujuan saya satu, Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Itu, Bang. Oke, sama kalau begitu Anda layak menjadi teman saya, karena saya itu juga, kita tidak mau terjebak dalam sebuah fanatisme buta, di mana fanatisme buta ini terlihat. Saya dengan Bang Farlok kan sering berada di Komal-Komal, debater politik, tapi Komal-Komal kita walaupun intelektualitasnya, narasi dan literasinya bagus, tapi kalau terbentur dengan, mohon maaf, kelompok, golongan, bahkan partai, itu saya sering lihat kemerdekaan bernarasinya justru terkebiri dengan sebuah kepentingan, Bang Farlok, tidak merdeka seperti Anda. Maka orang-orang yang betul-betul membela kebijakan, bukan terjebak dalam sebuah fanatisme buta yang juga akan terpapar virus kebencian buta terhadap berlawanan, mohon maaf, itulah yang sebenarnya yang diharapkan oleh oligarki kapital asing, termasuk justru kata mantan BIN itu, ya kan. Sebenarnya ngeri, betul-betul inilah rakyat yang betul-betul berjiwa patriotik dan berjiwa nasionalis kritis seperti Bang Farlok. Ini yang dibenci oleh oligarki kapital itu, ini yang sangat dibenci. Karena apa? Sulit untuk menaklukkan istilahnya pemikirannya ini. Maka jadilah rakyat yang betul-betul sangat ditakuti. Seandainya mau menyogok membutuhkan duit yang lumayan banyak, bukan dengan 1 liter beras, tapi bukan dengan 1 liter beras dan 2 liter minyak goreng main coblos saja gitu loh. Giliran harga naik ngedumelnya duluan, ya kan. Nah di situ oke. Salam perubahan, Bang Farlok, lanjutkan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rancap, Bang Bang Buta, dan teman-teman semuanya. Sudah menjadi prinsip saya, ya. Saya mencintai pemikiran Pak Anies Baswedan, mencintai inspirasi yang diberikan kepada saya ketika saya bergerak di bidang politik, di TikTok politik. Ada hal yang membuat saya, kenapa saya kemarin mendukung Pak Anies Baswedan adalah cara berpikir dia, cara melihat Indonesia, bahkan cara menjelaskan dia bahwa korupsi ini tidak hanya tentang kemiskinan, tetapi tentang kerakusan. Bagaimana Pak Anies Baswedan menjelaskan korupsi dari ada tiga golongan. Yang pertama, korupsi karena kebutuhan. Apa korupsi karena kebutuhan? Banyak ASN kecil, golongan-golongan rendah, yang gajinya tidak cukup untuk hidupnya 1 bulan. Korupsinya paling adalah bagaimana memotong anggaran alat tulis, ya hal-hal seperti itu, alat kantor, yang tidak bisa membuat dia kaya. Nggak mungkin korupsi seperti ini dihukum mati. Yang ada adalah orang yang seperti ini, cara menyelesaikannya adalah dengan mensejahterakan mereka, naikkan gaji mereka. Ada korupsi karena kepentingan politik. Mereka sebenarnya tidak mau korupsi, tapi karena sistemnya di dalam itu membuat dia harus melakukan korupsi, harus melakukan kesalahan karena sistem yang dibentuk. Maka orang korupsi karena ini, sistemnya yang harus diperbaiki. Dia dihukum, tetapi bukan hukuman mati karena dia korupsi karena kesalahan sistemnya. Dan yang ketiga, korupsi memang karena kerakusan. Dia sudah di posisi enak, dia sudah kaya, tetapi kekayaan itu ternyata tidak membuat dia cukup sehingga korupsinya akan semakin besar. Ini korupsi paling berbahaya. Kenapa? Dia tidak punya tidak punya rasa kenyang. Bahkan jika kekayaan seluruh Indonesia diberikan kepada dia, ada kesempatan dia ambil, akan dia ambil. Nah, inilah yang harus dihukum mati. Jadi tidak semata-mata semua koruptor harus dihukum mati. Lihat dulu bagaimana kesalahan dan tingkat korupsinya. Saya belum pernah menemukan seorang tokoh elit yang berbicara seperti ini. Pemahaman ini saya dapat dari pemikiran Pak Anies Baswedan, dan itu keren menurut saya.
Terus bagaimana ketika dia mengatakan modal dasar dari sebuah bangsa adalah kecerdasan sumber daya manusianya. Modal dasar sebuah bangsa menjadi bangsa yang hebat adalah kecerdasan sumber daya manusianya. Dan saya itu percaya sekali, kecerdasan bangsa inilah yang akan menentukan Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih Mami Frozen. Ini yang kita perjuangkan bersama-sama. Maka saya terinspirasi dari ucapan Pak Anies Baswedan, dari gerak langkah Pak Anies Baswedan di dalam dunia politik ini. Saya jadikan sumber inspirasi. Tapi saya juga tidak akan mau terjebak di dalam fanatisme buta. Saya tetap ingin menjaga netralitas saya. Maka saya katakan saya ingin dalam TikTok politik atau media sosial politik ini, tujuan kita apa sih? Mendapatkan kehidupan lebih baik buat anak-anak bangsa dan negara ini. Nah, di dalam itulah kalau semua Prabowo mampu mewujudkan itu, kenapa tidak? Itu bagi saya ya. Dan kalian tidak perlu ngikut saya ya, karena kita punya pemilihan-pemilihan yang berbeda. Tetapi satu yang saya inginkan, baik pendukung Anies, pendukung Prabowo, pendukung Jokowi, apapun itu, pilihlah dengan rasionalitas. Jangan dengan ketika kalian memilih, saya menang biar golongan mereka sakit hati. Saya yang penting menang karena fanatik buta. Salah menang, pokoknya gua dukung orang ini. Salah benar saya dukung orang ini. Gak boleh begitu. Kenapa? Pilihan Anda itu menentukan bagaimana Indonesia 5 tahun ke depan dan anak cucu kalian ke depan. Kalian tidak perlu memilih Anies, kalian tidak perlu menjadi pendukung Anies, tetapi ketika kalian memilih secara rasional, pikirkan itu. Ya. Aduh Bang Rasional, gua udah mau tutup. Tapi gak apa-apa. Ini adalah sahabat saya, teman ngopi saya. Ya. Host, saya pengen bertanya nih. Oke, boleh. Pertanyaan ke host, ya. Bos, 3 pertanyaan. Kalau siapa Purbaya terus-terusan begini, prediksi host dia bekerja menjadi Menq, kira-kira berapa tahun? Yang pertama bahwa saya merasa bahwa Prabowo Subianto ada di belakang Purbaya. Jadi saya yakin dia akan aman sampai 5 tahun ke depan. Ya, begini host, saya ini melihat di Indonesia ini seperti ini. Kalau ada seorang pemimpin yang jujur, ya, contoh seperti Purbaya, seperti Sintayong, seperti Anies Baswedan, dia itu akan disingkirkan host. Ya tapi kan? itu kan di zaman Jokowi, sekarang zaman Prabowo. Oh, entar dulu, host udah kayak termo juga nih. Entar dulu, jangan dibantah dulu. Kenyataannya memang begitu, host. Ya, Sintayong sampai mengantarkan Indonesia ke pos 4 Piala Dunia. Ya, memotong 3 generasi pemain timnas Indonesia, dia antarkan tuh Indonesia pertama kali loh, host, di Indonesia terjadi itu. Mampu dia mengantarkan Indonesia. Setelah sampai, dia diberhentikan tuh. Ya kan? Nah, seperti Anies menjabat menjadi Menteri Pendidikan selama 2 tahun. Dia mampu mengantarkan pendidikan Indonesia tuh. Ya kan? Karena ini pendidikan Indonesia mulai naik, diberhentikan tuh. Saya juga khawatir juga sama Purbaya ini. Purbaya ini andaikan dia mampu menaikkan ekonomi Indonesia, takutnya dia diberhentikan juga, host. Oke, Itu kekhawatiran yang sangat bagi saya. Ya, silakan. Saya jawab. Oke, rasional. Biasanya orang yang takut bersaing dengan orang-orang yang muncul menjadi pusat perhatian adalah pemimpin-pemimpin yang karena dia bukan hebat secara personal, tetapi hebat karena pencitraan. Pemimpin-pemimpin seperti ini sangat takut bersaing dengan popularitas seseorang. Kalian bisa melihat ya, dan bisa menebak arah saya kemana. Pemimpin-pemimpin yang kenapa dia merasa hebat dari pencitraan, dia tidak menginginkan orang akan lebih populer dari dirinya. Dan biasanya akan disingkirkan, tidak ingin ada matahari kembar. Kenapa? Karena basis yang dia miliki bukan karena kehebatan personality, kualitas, kompetensi, tetapi hanya karena pencitraan. Orang yang kenapa merasa hebat karena pencitraan, dia akan takut tersaingi karena muncul popularitas dari orang lain. Itu yang pertama. Masanya sudah berbeda. Yang kedua, Prabowo Subianto adalah tipikal orang yang suka membaca, intelektualitasnya tinggi,
Orang seperti ini biasanya yakin dan pede sekali dengan personalitinya. Dia sangat pede dengan kecerdasannya, dia sangat pede dengan langkah yang dilakukannya, dan dia tidak pernah terjebak oleh popularitas semu atau popularitas yang berkaitan dengan pencitraan-pencitraan. Maka saya katakan, ini rezimnya berbeda. Prabowo akan lebih melihat kepada kinerja daripada popularitas seseorang. Makanya kenapa Prabowo tidak menggunakan buzzer. Itu kenapa Prabowo tidak punya tim khusus untuk mencitrakan dia sebagai seorang presiden yang hebat, itu nggak ada. Itu yang saya apresiasi kepada Prabowo Subianto. Kenapa? Salah satu ciri khas pemimpin yang mempunyai kehebatan intelektualitas, karena kehebatan personality itu ada 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kehebatan pemimpin model seperti Prabowo itu, dia tidak takut dengan pencitraan-pencitraan itu. Dia akan menguji hasil kinerjanya. Itu yang membedakan antara masa Prabowo dengan masa Jokowi. Dan saya yakin Prabowo tidak akan melakukan itu. Itu Bang Rasional. Ya, makasih host. Jadi saya pun juga ada kekhawatiran juga ya sama Pak Purbaya ini. Dia kemarin bilang pemerintahan yang terdahulu itu seperti Firaun, ya kan? Nah, kemarin dia berkata juga dia tidak akan membayar yang namanya kereta cepat. Ini agak lain ini Purbaya nih. Dalam hati saya kan, ini bisa-bisa jabatannya cuma 2 tahun ini, kata saya kan gitu. Takutnya seperti yang telah terjadi segitu. Saya yakin nggak, kalau Prabowo saya yakin nggak. Itu membuktikan kenapa orang yang mempunyai kecerdasan intelektual dan pribadinya yang begitu kuat, dia akan biasa ketika melakukan kritik, bahkan kalau kritikan baik itu akan digunakan. Berapa banyak kita melakukan kritikan kepada Prabowo dan akhirnya kritikan itu dijadikan sebagai perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Prabowo. Rempang lah ya, terus 40 itu, PPN kita, itu adalah hasil dari bagaimana demo yang merubah aturan-aturan yang dibuat di masa Jokowi atau masa Prabowo, tapi Prabowo berani untuk merubah itu. Artinya orang-orang yang mempunyai kecerdasan intelektual itu tidak malu untuk memperbaiki apa yang dia katakan sebagai sebuah aspirasi dari masyarakat untuk dijadikan sebagai perubahan kebijakan yang lebih baik. Jadi, tapi coba sosok Jokowi, gengsinya lebih tinggi daripada membela kebenaran. Itu Jokowi. Pernah nggak kalian ketika Jokowi sudah membuat keputusan, dia merubah ketika desakan rakyat? Nggak pernah. Kenapa? Tipikal pemimpin seperti ini adalah tipikal seorang yang sangat luar biasa menjaga citranya, menjaga pencitraannya, menjaga nama baiknya. Dia membungkus kekosongan isi kepalanya, membungkus pola pikir visionernya dengan pencitraan-pencitraan semu. Dan orang seperti ini selalu ketakutan. Dia akan selalu gelisah ketika muncul personal baru, person baru yang lebih populer dari dia. Itu akan membuat dia gelisah. Beda dengan orang yang memang secara leadership, dia punya intelektualitas, dia punya personality yang kuat, leadership yang kuat. Bahkan orang seperti ini akan mudah untuk dikritik karena apa? Kalau kita mampu meyakinkan secara rasional, maka pemikiran kita pasti akan dipakai oleh orang yang berpikir seperti Pak Prabowo seperti itu. Kita sudah melihat itu. Lanjutkan Bang Rasional. Ada lagi? Oke, makasih Os. Itu doang pertanyaan saya. Mudah-mudahan kekhawatiran saya ini tidak bertambah kan gitu. Itu doang sih yang kekhawatiran. Oke, Makasih siap. Os. Terima kasih Bang Rasional waktunya dan bertanya kepada saya. Itu padahal kalau ditanya sama pendukung Prabowo sendiri, pendukung Prabowo nggak bisa menjawab tuh seperti itu. Nggak mungkin pendukung Prabowo mampu menjawab seperti itu dia. Coba tanya ke Kumis deh. Kenapa saya yakin dengan personal Prabowo Subianto? Karena saya mempelajari bagaimana sih orang-orang pemimpin cerdas ini. Pemimpin cerdas itu justru lebih humanis. Dia akan menghargai pemikiran-pemikiran yang kontra dengan dirinya sebagai lawan pemikiran yang akan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan dalam membuat kebijakan. Tapi pemimpin yang